Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Aprianti Sukresna. Saya mahasiswa kelas RPL di kampus Universitas Agna Bangsa Bangka Belitung tahun 2024. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya tentang pengendalian penyakit yang ditularkan oleh vektor dan zoonotik. Materi hari ini adalah penyakit menular yang ditularkan oleh zoonosis. Kita akan mengetahui apa itu zoonosis serta penyakit bawaan dari zoonosis itu sendiri. Sebelum itu, materinya sendiri ada dari pengertian zoonosis, klasifikasi zoonosis, determinan zoonosis, cara penularan zoonosis, pengendalian zoonosis. Kemudian untuk pengertian zoonosis itu sendiri adalah penyakit atau infeksi secara alami yang ditularkan antara hewan vertebrata dan manusia menurut WHO tahun 2011. Kemudian penyakit dan infeksi secara alami dapat ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia atau sebaliknya. Itu menurut Sudarto tahun 2023. Kemudian klasifikasi zoonosis. Berdasarkan tipe agen penyakit dibedakan menjadi 3 jenis. Ada berdasarkan tipe agen penyakit, berdasarkan tipe siklus hidup agen penyakit, dan berdasarkan arah penularannya. Ini berdasarkan dari tipe agen penyakit. Zoonosis dibagi menjadi ada 5 berdasarkan tipe agen penyakitnya. Zoonosis bakterial. Zoonosis bakterial ialah disebabkan oleh bakteri. Kemudian zoonosis parasitik disebabkan oleh parasit. Zoonosis viral disebabkan oleh virus. Zoonosis mikotik disebabkan oleh jamur. Zoonosis yang disebabkan oleh unconventional agen atau agen Buffalo Spongiform exhalofati atau BSE. Ini adalah contoh-contoh zoonosis yang berdasarkan tipe zoonosis yang berdasarkan agen penyakitnya, bakteri, parasit, virus, serta jamur. Kemudian berdasarkan siklus hidup organisme penyebab infeksi dibagi menjadi 4, ortozoonosis atau direct zoonosis, clozoonosis, metazoonosis, serta saprozoonosis. Ortozoonosis itu sendiri ditularkan dari Hoppus vertebrata terinfeksi ke Hoppus lainnya melalui kontak langsung dan tidak langsung atau inhalasi dan ingesti. Organisme penyebab tidak mengalami perubahan morfologi, cara, dan sifat hidup. Contoh dari penyakit ini adalah rabies, trichinosis, brucellosis, serta influenza. Ini vertebrata saling berhubungan. Clozoonosis. Clozoonosis itu membutuhkan lebih dari satu spesies Hoppus vertebrata tanpa memerlukan Hoppus invertebrata. Contoh penyakitnya adalah Teniasis hidatidosis. Ini adalah gambarannya dari babi, sapi, babi, kemudian sapi lagi, vertebrata. Satu, vertebrata kedua saling berkaitan. Kemudian metazoonosis. Metazoonosis adalah penularan dilakukan secara biologik dengan perantara invertebrata yang menjadi vektor biologinya. Dalam tubuh vektor organisme berkembang jumlah dan atau berubah morfologinya sebelum mampu menginfeksi vertebrata peka. Terdapat masa inkubasi
Terdapat 4 tipe, tipe 1, 2, 3, dan 4. Contoh penyakitnya adalah skitosomiasis. Ini adalah alur dari penyakit dari zoonosisnya interbrata, petabrata, ke petabrata lagi. Ini metazoonosis. Yang metazoonosis yang tipe 1. Tipe 1 ini memerlukan satu hopeless petabrata dan satu hopeless invertebrata. Contoh penyakit jungle yellow fever. Ini kita lihat dari nyamuk ke monyet atau kera ke nyamuk, monyet lagi, terus nyamuknya menggigit manusia. Kemudian tipe 2. Tipe 2 memerlukan satu hopeless petabrata dan 2 invertebrata untuk siklus penularannya. Contoh penyakitnya adalah paragonimiasis. Ini alur dari metazoonosis. Udang, dari udang dimakan anjing, atau udang dimakan manusia, ke siput, ke udang lagi. Ini metazoonosis yang tipe 3, memerlukan 2 hopeless petabrata dan 2 invertebrata untuk siklus penularannya. Contoh penyakitnya adalah chlorosiasis. Ini alurnya. Kemudian tipe 4 memerlukan 1 hopeless petabrata dan 2 invertebrata. Penularan antara invertebrata secara transovarial. Contoh penyakitnya adalah Button's fever. Saprozoonosis. Saprozoonosis memerlukan satu jenis hopeless petabrata di samping reservoir atau lingkungan perkembangan yang bukan merupakan hewan, misalnya makanan, tanah, dan tumbuhan. Terdapat 3 tipe penularan, tipe 1, 2, dan 3. Contoh berbagai jenis larva migran dan beberapa jenis mikosis. Ini adalah alurnya. Saprozoonosis tipe 1. Ini alurnya dapat kita lihat dari manusia ke tanah serta ke hewan seperti anjing. Agen penyakit memperbanyak diri di dalam reservoir non-hewan. Contohnya adalah Histoplasma. Kemudian tipe kedua, agen penyakit mengalami perkembangan ekstensif tanpa memperbanyak diri dalam reservoir non-hewan. Contoh adalah larva migran visceral. Ini adalah alurnya. Saprozoonosis tipe 3. Tipe 3 membutuhkan hopeless petabrata, invertebrata, dan reservoir non-hewan untuk siklus hidup agen penyakitnya. Contoh adalah Paseoliosis. Antrak. Berdasarkan hidup organisme, penyebab infeksi antrak termasuk ke dalam otozoonosis, klozoonosis, metazoonosis, saprozoonosis. Ini adalah siklus dari penyakit antraks. Berdasarkan tipe siklus hidup, antropozoonosis, zoantroponosis, dan amphisenosis. Ini zoonosis berdasarkan dari tipe siklus hidupnya, dibagi menjadi 3, antropozoonosis, zoantroponosis, serta amphisenosis. Determinan zoonosis, pengaruh pemukiman penduduk, arus perpindahan hewan, cara hidup dan kebiasaan penduduk, serta pencemaran lingkungan. Pengaruh pemukiman penduduk, kedekatan hidup manusia dan hewan. Pengaruh dari
tentang zoonosis ini adalah kedekatan antara hidup manusia dan hewan atau dekat dengan hidup manusia berupa rumah tinggal, gudang bahan makanan, hasil pertanian dan peternakan seperti kandang hewan. Kemudian pengelompokan hewan, ada hewan kesayangan, hewan sinotropik, hewan penghasil daging atau susu. Arus perpindahannya antara hewan, perpindahan kelompok hewan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian dari penyebabnya, perubahan musim, berkurangnya persediaan makan dan minum di daerah asal. Kemudian pembangunan industri pengolahan produk hewan, serta pengumpulan dan pemusatan hewan yang akan diolah. Cara hidup dan kebiasaan penduduk. Pola hidup serta kebiasaan penduduk memelihara hewan kesayangan seperti anjing, kucing. Kebiasaan dan tradisi untuk makan makanan tersebut misalnya makan hati kambing, makan tumbuh air, makan ikan mentah, daging mentah, atau kurang matang. Kebiasaan berpergian, kemudian kebiasaan adat nenek moyang. Jenazah dimakan oleh hewan tinja untuk obat tradisional. Secara pencemaran lingkungannya menyebabkan kehidupan organisme menjadi lebih baik berkembang biak leluasa. Pencemaran tinja penderita pada sumber air minum, tanah, buah, dan sayuran. Pencemaran lingkungan dan berbagai sumber seperti kotoran tinja, hewan, rumah potong pabrik pengolahan hasil produk hewan. Penularan penyakitnya. Penularan penyakit zoonosis terjadi melalui berbagai cara, antara lainnya melalui kontak langsung dengan hewan yang sakit yang mengeluarkan sekreta yang mengandung kuman penyakit, dan melalui gigitan seperti pada penyakit anjing gila atau rabies, melalui konsumsi makanan, daging, telur, susu, serta berbagai produk olahan hasil peternakan lainnya yang tidak dimasak sampai matang, melalui hubungan yang erat antara manusia dengan hewan peliharaannya. Penanggulangan penyakit zoonosis. Penanggulangan penyakit zoonosis di Indonesia penting dalam usaha menunjang bidang kesehatan masyarakat. Usaha-usaha yang diperlukan untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit zoonosis adalah sebagai berikut. Mencegah masuknya suatu penyakit dari luar serta dalam negeri ke dalam daerah bebas penyakit dengan peraturan perundangan karantina. Memberikan perlindungan kepada suatu populasi agar tidak terserang penyakit dengan cara vaksinasi massal baik pada hewan maupun manusia, menghilangkan atau meniadakan vektor, pelaksanakan hygiene makanan sebaik-baiknya, menghilangkan reservoir atau carrier bila perlu dengan pemusnahan. Mencegah agar suatu penyakit baru tidak sempat meluas dengan cepat melalui pengamatan penyakit secara intensif di pasar hewan, rumah potong hewan, karantina untuk memungkinkan pelaksanaan pemberantasan dengan cepat. Penyuluhan kepada masyarakat, membina kerjasama dengan instalasi lain yang erat hubungannya dalam usaha penanganan zoonosis atau koordinasi lintas sektor. Tujuan dari pengendalian zoonosis secara terpadu, mencegah meluasnya zoonosis ke daerah yang sebelumnya bebas, mengurangi daerah endemis zoonosis, melindungi masyarakat dari penularan zoonosis, untuk menurunkan angka kematian pada manusia. Penanganan hewan penular zoonosis untuk menurunkan insidensi pada manusia, menekan dampak yang ditimbulkan akibat zoonosis. Strategi yang dapat dilakukan dari pengendalian zoonosis terpadu adalah mengutamakan prinsip pencegahan penularan kepada manusia dengan meningkatkan upaya pengendalian zoonosis pada sumber penularan. Kemudian dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka membangun sistem pengendalian zoonosis, sinkronasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan programnya. Strategi selanjutnya, pengendalian zoonosis, perencanaan terpadu dan percepatan
dari melalui surveillance, mengidentifikasi pencegahan, tata laksana, kasus, dan pembatasan penularan, penanggulangan ke KLB, wabah, dan pandemik secara pemusnahan sumber zoonosis pada hewan apabila diperlukan. Kemudian penguatan perlindungan wilayah yang masih bebas terhadap penularan zoonosis baru. Kelima, peningkatan upaya pelindungan masalah ancaman dari penularan zoonosis. Kemudian penguatan kapasitas sumber daya manusia, logistik, pedoman, pelaksanaan, prosedur, teknis pengendalian kelembagaan, dan anggaran pengendalian zoonosis. Ketujuh, penguatan penelitian dan pengembangan zoonosis. Kedelapan, pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya, masyarakat, dan organisasi profesi serta pihak-pihak lainnya. Isu global saat ini adalah satu kesehatan merupakan pendekatan paling baru dalam pengendalian zoonosis. Sistem satu kesehatan meliputi kesehatan manusia, kesehatan hewan, kesehatan lingkungan, mekanisme koordinasi dengan menurunkan faktor risiko, surveillance terpadu dan berbagai informasi, sharing informasi, koordinasi respon, serta kolaborasi penelitian. Kebijakan dari pengendalian zoonosis sendiri ada di tingkat nasional berpedoman pada rencana pembangunan nasional jangka menengah serta jangka panjang. Di tingkat daerah berpedoman pada rencana pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan pengendalian zoonosis adalah menurunkan kesakitan, kematian akibat zoonosis, mencegah, membatasi, menanggulangi KLB wabah zoonosis, mencegah masuknya KLB pandemi zoonosis ke Indonesia. Sasarannya adalah masyarakat umum mampu melindungi diri dan menerapkan PHBS. Kelompok risikonya mampu melindungi diri dan segera mendapatkan fasilitas kesehatan bila tertular penyakit zoonosis. Kelompok strategi dukungan kebijakan peraturan perundangan dana tenaga sarana dan lain-lain. Kebijakan pengendalian zoonosis. Kemudian ini kita akan membahas penyakit yang disebabkan oleh zoonosis itu sendiri. Contohnya tadi seperti penyakit antraks. Antraks sendiri adalah penyakit menular akut yang ditularkan melalui bakteri Bacillus anthracis. Penyakitnya sendiri contoh adalah radang limpia, malignan pustela, malignan endema, karbon, dan lain-lain. Bacillus anthracis sendiri hidup dalam tanah. Spora tumbuh subur secara berkoloni di dalam tubuh manusia maupun hewan. Ini patogenesis dari antraks. Dapat kita lihat ada hewan sapi dikonsumsi sapi yang terkontaminasi dari bakteri penyebab antraks tadi dimakan oleh manusia atau ini kotoran hewannya tadi masuk melalui udara. Cara penularannya sendiri kontak langsung dengan bibit penyakit yang ada di tanah atau rumput hewan yang sakit maupun bahan-bahan yang berasal dari hewan yang sakit seperti kulit, daging, tulang, dan darah. Bibit penyakit terhirup orang yang mengerjakan bulu hewan seperti domba pada hewan mensortir. Pada waktu mensortir, penyakit dapat ditularkan melalui pernapasan bila seorang menghirup spora antraks, memakan daging hewan yang sakit atau produk hewan seperti dendeng abon yang sapinya sendiri udah terinfeksi dari penyakit antraks. Epidemiologi deskriptif penyakit antraks. Variabel distribusi kejadiannya. Bakteri Bacillus anthracis dapat ditemukan di seluruh dunia. Kasus antraks biasanya terjadi hanya di daerah geografis terbatas.
Wabah yang paling umum di daerah ditandai dengan tanah basah, tanah berkapur, lingkungan yang hangat, dan kejadian banjir. Ini adalah variabel orangnya, jenis kelamin, umur, ras, tingkat pendidikan, serta jenis pekerjaan. Etnologi deskriptif penyakit antraks berdasarkan variabel tempat dan variabel waktu. Kejadian antraks di Indonesia bersifat endemis. Daerah endemis antraks di Indonesia tercatat ada 11 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, NTB, NTT, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Papua. Ini berdasarkan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004. Variabel waktunya, pada umumnya ledakan antraks Indonesia terjadi pada peralihan musim, yaitu dari musim kemarau ke musim penghujan. Gejala penyakit antraks. Gejala umumnya penyakit antraks terjadi dengan demam dan suhu badan yang tinggi. Gejalanya bersifat khas, gemetar, ngantuk, lumpuh, lelah, kejang-kejang, mulas, bercak merah pada membran mukosa, mencret disertai darah, sulit bernapas sehingga mati lemas, dan terdapat bisul yang makin membesar berisi nanah kental dan berwarna kuning. Kemudian dari gejala klinisnya, gejala klinis antraks pada manusia dibagi menjadi 4 bentuk: antraks kulit, antraks saluran pencernaan, antraks paru, dan antraks meningitis. Manifestasi klinis antraks kulit atau cutaneous antraks. Kejadian antraks kulit mencapai 90% dari keseluruhan kejadian antraks di Indonesia. Masa inkubasi antara 1-5 hari ditandai dengan adanya papula pada inokulasi, rasa gatal tanpa disertai rasa sakit, yang pada waktu 2-3 hari membesar menjadi vesikel berisi cairan kemerahan. Kemudian hemografik dan menjadi jaringan nekrotik berbentuk ulsera yang ditutupi kerak berwarna hitam, kering yang disebut ekar patonomi. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis antraks saluran pencernaan atau gastrointestinal antraks. Masa inkubasinya 2-5 hari. Penularannya melalui makanan yang tercemar, kuman atau spora antraks yang tidak dimasak dengan sempurna. Gejala penyakitnya adalah rasa sakit perut hebat, mual, muntah, tidak nafsu makan, demam konstipasi, gastroenteritis akut yang kadang-kadang disertai darah, hematemesis. Pemeriksaan fisik dapat didapatkan pembesaran kelenjar limpa, darah lipat paha, perut membesar dan keras, serta sering dijumpai pendarahan gastrointestinal. Manifestasi klinis antraks paru-paru, pulmonary anthrax. Masa inkubasinya 1-5 hari. Biasanya 3-4 hari. Gejala klinis antraks paru-paru sesuai dengan tanda-tanda bronkitis. Dalam waktu 2-4 hari, gejala semakin berkembang dengan gangguan respirasi berat, demam, keringat berlebihan dengan jantung meningkat, nadi lemah, dan cepat. Manifestasi klinis antraks meningitis antraks terjadi karena komplikasi bentuk antraks yang lain, dimulai dengan adanya lesi primer yang berkembang menjadi meningitis hemoragik, dan kematian dapat terjadi antara 1-6 hari. Gambaran klinisnya mirip dengan meningitis, yaitu demam, nyeri kepala hebat, kejang-kejang, dan penurunan kesadaran. Pencegahan dari antraks. Pencegahan dari penyakit antraks, masyarakat diminta melaporkan ke sarana kesehatan terdekat bila ada tersangka antraks, misalnya hewan yang terinfeksi antraks, dan melaporkan ke peternakan bila ada hewan yang sakit dengan gejala antraks. Tidak dibolehkan menyembelih bahkan mengkonsumsi hewan yang terserang dari penyakit antraks. Tidak diperbolehkan membuat barang-barang yang berasal dari hewan seperti kerajinan dan tanduk kulit bulu tulang yang berasal dari hewan penyakit antraks. Penata laksanaan dari antraks kulit. Kalau pengobatan dari antraks kulit biasanya diobati dengan prostacyclin penicillin, kemudian benzilin penicillin,
setiap 6 jam sebelum harus dilakukan skin test terlebih dahulu. Apabila hipertensif, terhadap penisilin dapat diganti dengan teraxilin, chlorphenicol, atau extromycin. Pengobatan penyakit antraks saluran pencernaan dan paru menggunakan penisilin. Serta terapi suportif dan simptomatis perlu diberikan. Antraks intensial menggunakan chloramphenicol 6 gram per hari selama 5 hari, kemudian meneruskan 4 gram per hari selama 18 hari. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang bakteri Salmonella. Bakteri Salmonella, apa itu bakteri Salmonella? Bakteri Salmonella adalah genus bakteri Enterobacteria gram negatif yang merupakan bakteri patogen enterik dan merupakan penyebab utama penyakit bawaan makanan yang dapat menyebabkan kematian. Sejarah singkat tentang Salmonella. Salmonella diberi nama oleh Daniel Edward Salmon, ahli patologi Amerika Serikat, meskipun sebenarnya rekannya Theobald Smith yang pertama kali menemukan pada tahun 1885 pada tubuh babi. Taksonominya adalah bakteri Eubacteria, filum Proteobacteria, kelas Gamma Phytobacteria, ordo Enterobacterialis, famili Enterobacteriaca, genus Salmonella, spesies Salmonella enterica, dan Salmonella bongori. Karakteristiknya, tes gram negatif yang menandakan jumlah peptidologik yang tinggi, zat seperti jaringan yang memberikan struktur dan kekuatan. Kebutuhan oksigen, dapat bertahan hidup dengan atau tanpa oksigen fakultatif. Penampilan, koloni Salmonella tampak tidak berwarna dan transparan meskipun terkadang memiliki bagian tengah yang gelap. Morfologinya berbentuk batang, tidak menghasilkan spora, sifat gram negatif, Enterobacteria spora, diameter 0,751 pm, panjang 2,5 pm, tidak tahan panas. Salmonella mati pada suhu lebih dari 70 derajat Celcius. Fakultatif anaerob yang dapat tumbuh pada temperatur dengan kisaran 5-45 derajat Celcius dengan suhu optimum 35-37 derajat Celcius. Patogenitas menghasilkan toksin LT, invasi ke sel mukosa usus halus tanpa berproliferasi dan tidak menghancurkan sel epitel. Bakteri langsung masuk ke lamina propria yang kemudian menyebabkan infiltrasi sel-sel radang. Habitat terdapat pada kolam renang yang belum diklorin. Jika terkontaminasi melalui kulit akan tumbuh dan berkembang pada saluran pencernaan manusia. Struktur dan tipe antigen. Antigen V kapsul merupakan polimer polisakarida bersifat asam yang terdapat pada bagian luar badan bakteri yang dapat dirusak oleh asam fenol dan pemanasan lebih dari 4 jam selama 1 jam. Antigen O somatik, bagian dinding sel bakteri yang tahap terhadap pemanasan 100 derajat. Alkohol dan asam struktur mengandung lipofilisakarida. Antigen H legal ditemukan dalam 2 fase, yaitu fase spesifik, tidak spesifik. Antigen H dapat dirusak oleh asam, alkohol, dan pemanasan lebih dari 60 derajat. Cara identifikasinya: penampakan secara mikroskopis, perwarnaan gram dengan melakukan proses pewarnaan didapatkan hasil bakteri gram batang negatif. Kultur bakteri, pembiaran bakteri Salmonella dalam suatu media umumnya tumbuh dalam media pepton, kaldu ayam tanpa tambahan NaCl dan suplemen lainnya. Media kultur yang sering digunakan adalah McKelkey. Gejala penyakit gastroenteritis: panas badan semakin hari semakin bertambah tinggi, terutama pada sore dan malam hari. Terjadi selama 7-10 hari sampai panasnya menjadi konstan dan kontinu. Diare, sakit kepala, muntah-muntah, pusing bagian bawah, dan demam. Kadang-kadang diawali sakit kepala dan menggigil. Hilangnya nafsu makan. Penjagaan dari salmonellosis: setelah kontak dengan kotoran feses, tangan harus dicuci dengan air
hangat atau sabun. Sebaiknya waktu penyimpanan bahan pangan dalam suhu ruangan selama dikonsumsi dibatasi jangan lebih dari 2 jam. Selalu mencuci tangan, semua peralatan masak, serta peralatan makan setelah menangani dan dengan proses bahan pangan mentah. Bahan pangan mentah harus disimpan di freezer, menjaga kebersihan peralatan makanan, menjaga kesehatan tubuh seperti berolahraga. Kemudian kita beralih ke Paramphovirus zoonotic atau virus Nipah. Latar belakangnya sendiri adalah merupakan penyakit yang baru muncul di populasi dan perluasan host, misalnya dari hewan ke manusia, secara cepat yang berhubungan dengan peningkatan penyakit yang dapat terdeteksi. Penyakit Reming disease adalah penyakit yang dulu ada dan kemudian hilang dan sekarang kembali timbul. Telah dilaporkan banyak penyakit virus seperti flaviviruses, alphaviruses, rhabdoviruses, arenaviruses, ricevirus, parasaviruses telah dideteksikan dalam tubuh kelelawar. Henipavirus pertama kali ditemukan pada tahun 1990-an setelah penyelidikan wabah penyakit serius pada kuda, babi, manusia di Australia dan Malaysia dan tergantung pada lokasi geografis wabah, spesies virus, dan hewan yang terlibat. Definisi Henipavirus. Henipavirus adalah genus dari keluarga Pharyngisophyridae, mengandung 2 anggota yaitu Hendra-virus dan Nipah-virus. Henipavirus secara alami disebabkan oleh kelelawar buah petropoid atau rubah terbang dan mempunyai inang yang luas dan baru muncul sebagai patogen zoonosis yang dapat menyebabkan penyakit dan kematian pada hewan dan manusia. Struktur Henipavirus. Henipavirus memiliki bentuk yang bervariasi mulai dari ukuran yang berdiameter 40-600 nanometer. Mereka memiliki membran lipid, atasnya sel protein matriks virus. Hendra-virus. Virus Hendra adalah anggota dari keluarga Parasaurasidae dan salah satu dari 2 spesies virus dalam genus Henipavirus. Hendra-virus pertama kali diisolasi pada tahun 1994 dari spesimen yang diperoleh selama wabah penyakit pernapasan dan neurologis pada kuda dan manusia di Hendra pinggiran Brisbane, Australia. Epidemiologinya sendiri, sebanyak 11 wabah virus Hendra telah terjadi sejak tahun 1994. Semua infeksi yang melibatkan kuda, 4 dari wabah ini sudah menyebar ke manusia sebagai hasil dari kontak langsung dengan kuda yang terinfeksi. Tanda dan gejalanya. Setelah inkubasi 9-16 hari, infeksi virus Hendra dapat menyebabkan penyakit pernapasan dengan tanda-tanda seperti flu berat, berlanjut menjadi gejala ensefalitis seperti demam, kejang, serta kesadaran menurun. Cara penularannya melalui kelelawar Australia, Flying Fox, genus Vetorufus yang merupakan reservoir alami virus Hendra. Diagnosanya uji lab yang digunakan untuk mendiagnosis virus Hendra dan virus Nipah termasuk deteksi antibodi dengan ELISA. Pengobatannya menggunakan ribavirin telah terbukti efektif melawan virus secara in vitro, tetapi penggunaan klinis obat ini masih belum pasti. Pencegahannya, pengendalian dini dari penyakit di host hewan perantara, menghindari kuda yang sakit atau mungkin terinfeksi Hendra-virus, dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai saat kontak diperlukan. Ini biasanya pada orang yang berhubungan langsung di peternakan hewan. Pemberian vaksin pada host. Kemudian adalah virus Nipah. Virus Nipah ditemukan pertama kali ketika terjadi wabah penyakit di kampung Sungai Nipah, Malaysia pada tahun 1998. Virus ini bersifat virus Hendra, merupakan bentuk virus baru yaitu Henipavirus dalam famili Pharyngisophyridae. Epidemiologinya sendiri pada tahun 2001 April Mei
Meherpur Kabupaten Bangladesh 30 kasus dengan 9 kematian. Pada tahun 2003 Januari, Nongguan Kabupaten Bangladesh 12 kasus dengan 8 kematian. Januari 2005, Tangil Kabupaten Bangladesh 12 kasus dengan 11 kematian. 2007, pada bulan Februari sampai Mei, Nadia Kabupaten India sampai 50 kasus HIV dengan 3-5 kematian. 2008, Februari Maret, Manikech dan Rajbari Provinsi Bangladesh 9 kasus dengan 8 diantaranya meninggal dunia. Epidemiologinya sendiri banyak terjadi di negara India, terutama Bangladesh. Cara penularannya, babi adalah induk semang antara yang berpotensi tinggi menyebarkan penyakit. Virus Nipah disebarkan oleh kelelawar yang sering bermigrasi. Virus dapat ditemukan di dalam urin, feses, dan sisa buah yang telah dimakan oleh kelelawar tersebut. Tanda dan gejalanya, masalah inkubasi, interval dan infeksi sampai timbulnya gejala terjadi antara 4-18 hari dengan gejala seperti demam, sakit kepala, cepat lelah, batuk, sakit pada tulang punggung. Tanda dan gejala selanjutnya muntah-muntah, lemah, radang tenggorokan, penglihatan berkurang dan berlanjut ke gejala ensefalitis. Diagnosanya, berbagai tes untuk virus dan antibodi virus Nipah antara lain serum neutralization polymerase chain reaction atau PCR, enzim leak immunization ELISA, dan teknik antibody fluorescence. Pengobatan awal dapat dilakukan dengan menggunakan obat antiviral yaitu ribavirin yang dapat mengurangi demam dan gejala lainnya. Pencegahannya, membasmi penyebaran virus Nipah dengan memilih hewan ternak babi, memberikan vaksin pada hewan ternak, mencari informasi lebih lanjut tentang pembawa utama virus, epidemiologi dan patogenesis virus, tidak melakukan kontak langsung terhadap cairan tubuh dan jaringan hewan terinfeksi, dan menggunakan APD tentunya. Cedar virus, genus Henipavirus dalam keluarga Farovirusa berisi 2 virus, virus Hendra dan virus Nipah. Kelelawar genus Petovirus bertindak sebagai reservoir alami utama. Isolasi dan karakteristik dari Farovirusa baru dari kelelawar Petovirus adalah Cedar virus. Ini adalah perbedaan virus Hendra, Nipah, dan Cedar. Virus Hendra itu sendiri muncul pada tahun 1994, virus Nipah 1998, virus Cedar pada tahun 2009. Negaranya adalah Australia pada virus Hendra. Kalau virus Nipah ini ditemukan di negara Malaysia, virus Cedar pada negara Australia. Masa inkubasinya, virus Hendra masa inkubasinya 9-16 hari, kalau virus Nipah 4-18 hari. Kalau virus Cedar belum diketahui. CPR-nya 66,6%, virus Nipah 50%, ini belum diketahui. Hostnya adalah, kalau virus Hendra itu adalah kuda, kalau virus Nipah adalah babi, kalau virus Cedar kuda. Reservoirnya, virus Hendra, virus Nipah serta virus Cedar reservoirnya sama-sama kelelawar genus Pterophthus. Inilah kelelawar penyebab Henipavirus. Protomys papyrus. Klasifikasi Kingdom Animalia. Filum Chordata Mammalia. Chordonya Sporus Megasporata. Kesimpulannya, Henipavirus adalah genus dari keluarga Paramyxoviridae. Henipavirus secara alami disebabkan oleh kelelawar buah genus Pterophthus. Henipavirus pertama kali ditemukan pada tahun 1990-an setelah penyelidikan wabah penyakit serius pada kuda, babi, dan manusia di Australia dan Malaysia. Genus Henipavirus di subfamili Parasoviridae saat ini berisi 2 anggota, virus Hendra dan virus Nipah. Sarannya, bagi KKP diharapkan lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap Henipavirus, tidak terjadi penyebaran penyakit ini di Indonesia.
Kemudian bagi lintas sektor untuk sektor kepariwisatawan agar memberi pembekalan pada wisatawan yang berkunjung ke daerah potensial tersebut. Bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke daerah potensial agar mencari informasi tentang penyakit yang banyak terjadi di daerah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang Escherichia coli. Apa itu Escherichia coli? Escherichia coli adalah satu spesies utama bakteri gram negatif. E. coli ditemukan oleh Dr. Theodore Escherichia yang menemukan bakteri ini pada tahun 1885 dan bakteri ini dapat ditemukan dalam usus besar manusia. Klasifikasinya, klasifikasi dari bakteri ini adalah Phylogenetica, domain Bacteria, phylum Proteobacteria, ordo Lactobacillus, famili Enterobaceae, genus Escherichia, spesies Escherichia coli. Morfologi dari bakteri ini, Escherichia coli umumnya merupakan bakteri patogen yang banyak ditemukan pada saluran pencernaan manusia sebagai flora normal. Morfologi bakteri adalah kuman berbentuk batang pendek, kokobacil, gram negatif, ukuran 0,4 sampai 0,7. Sebagian besar gerak positif dan beberapa strain mempunyai kapsul, tidak ditemukan spora. E. coli batang gram negatif, selnya bisa terdapat tunggal, berpasangan, dan dalam rantai pendek biasanya tidak berkapsul. Bakteri ini aerob dan dapat juga aerobik fakultatif. Sifat biologi bakteri Escherichia coli tidak dapat memproduksi H2S tetapi dapat membentuk gas dan glukosa, menghasilkan tes positif terhadap indol dan fermentasikan laktosa. Bakteri ini dapat tumbuh pada suhu antara 8 derajat sampai 46 derajat Celcius dengan suhu optimum di bawah temperatur 30 derajat. Oleh karena itu, bakteri tersebut dapat hidup pada tubuh manusia dan vertebrata lainnya. Escherichia coli dapat tumbuh pada pH optimum berkisar 7,2 sampai 7,6. Escherichia coli dapat tumbuh di medium nutrien sederhana dan dapat memfermentasikan laktosa dan menghasilkan asam dan gas. Kecepatan berkembang biak bakteri ini adalah pada interval 20 menit jika faktor media, derajat keasaman, dan suhu tetap sesuai. Selain tersebar di banyak tempat dan kondisi, bakteri ini tahan terhadap suhu bahkan pada suhu ekstrim sekalipun. Struktur antigennya, Escherichia coli memiliki antigen O tersusun dari kompleks polisakarida profil dengan fungsi protein yang tahan terhadap pemanasan sehingga antigen ini dikenal sebagai antigen permukaan yang tahan panas. Antigen O tahan terhadap panas dan alkohol biasanya dideteksi dengan cara aggregasi bakteri antibodi terhadap antigen O adalah IgM. Antigen K permukaan atau amplop ada lebih dari 80 antigen kian. Antigen fibria terletak pada fibria pilih yang merupakan penanganan pada dinding sel dan sumber dari protein. Patogenesisnya, infeksi saluran kemih mulai dari sinusitis sampai bronkitis E. coli menyebabkan kurang lebih 50% dari primary nosocomial pneumonia. Meningitis pada bayi baru lahir, infeksi luka terutama luka di dalam abdomen, serta diare. Pengobatan dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri E. coli ini dapat diobati menggunakan sulfonamida, ampicillin, cephalosporin, clomifenol, transferrin, dan aminoglycosida. Aminoglycosida kurang baik diserap oleh gastrointestinal dan mempunyai efek beracun pada ginjal. Jenis antibiotik yang paling sering digunakan pada pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli adalah biasanya ampicillin. Pencegahan
Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli adalah mencuci tangan hingga bersih sebelum memasak, menyajikan atau mengonsumsi makanan, mencuci tangan setelah menyentuh binatang atau bekerja di lingkungan dengan banyak binatang, hindari kontaminasi silang dengan mengupayakan memakai peralatan masak dan peralatan makan yang bersih, jauhkan daging mentah dari makanan dan benda bersih lainnya, hindari mengonsumsi susu mentah. Kalau mau susu murni, konsumsi susu yang sudah dipasteurisasi atau dipanaskan dengan suhu tertentu. Jangan menyiapkan atau memasak makanan jika Anda sedang diare. Sering mencuci tangan terutama setelah berada di lingkungan publik dan setelah keluar dari toilet. Tidak meminum air kolam renang umum ya tentunya. Selanjutnya tentang brucellosis. Brucellosis itu apa? Brucellosis adalah penyakit ternak menular yang secara primer menyerang sapi, kambing, babi, dan sekunder berbagai jenis ternak lainnya serta manusia. Pada sapi, penyakit ini dikenal sebagai penyakit Croughon atau penyakit Bang. Pada manusia menyebabkan demam yang bersifat undulas dan disebut demam Malta. Secara brucellosis, bakteri Brucella umum pertama kali ditemukan oleh Bruce pada tahun 1887, dikenal sebagai Brixophilus miletensi. Taksonomi Brucella. Kingdomnya Protobacteria, kelas Rhodospiril, Rhizobiales, famili Brucellaceae, genus Brucella. Etiologinya disebabkan oleh infeksi bakteri dari genus Brucella. Secara morfologi, kuman Brucella bersifat gram negatif, berbentuk batang halus, mempunyai ukuran 0,2 sampai 0,5 mikron, tidak bergerak, tidak berspora, bersifat aerob dan dapat diwarnai dengan metode stem atau konster. Brucellosis bertahan hidup selama 5 hari pada suhu kamar, 4 hari pada sinar matahari langsung, 66 hari pada tempat yang lembab, 185 hari pada tempat dingin, 114 hari dalam air minum, 150 hari pada air tercemar, 37 hari pada media kotoran kering, 180 hari pada Petrus abtortus yang tidak terkena matahari langsung. Jenis bakteri Brucella. Jenis bakteri Brucella ada Brucella abortus, hewan pembawa hewan yang ditemukan sapi, kerbau, rusa, unta, Brucella suis pada babi, Brucella apis pada domba jantan, Brucella melitensis pada kambing, domba, dan unta, Brucella canis anjing, Brucella notomae pada tikus gurun, tapi jarang terjadi. Masa inkubasi brucellosis. Pada sapi, masa inkubasi brucellosis berkisar 2 minggu sampai 8 bulan. Pada manusia, masa inkubasi brucellosis umumnya berkisar 1 sampai 2 bulan dan kemudian penyakit dapat bersifat akut dan atau kronis. Gejala klinis brucellosis yang bersifat akut: demam, sakit kepala, depresi, lemas, antrigla, meligla, ototritis pada laki-laki, epidemitis pada laki-laki, dan abortus spontan pada wanita hamil. Ini menyebabkan keguguran ya. Brucellosis bersifat kronis, hepatitis, enterokolitis, kolitis, dan meningitis. Kematian akibat brucellosis pada manusia biasanya terjadi karena komplikasi endokarditis yang disebabkan distribusi penyakit brucellosis berdasarkan orang. Kejadian brucellosis pada orang laki-laki lebih sering terjadi daripada wanita dengan rasio mencapai 5:2 sampai 5:3 di daerah endemis. Selain itu, kejadian brucellosis juga banyak terjadi pada usia 30 sampai 50 tahun. Hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar yang berkecimpung di peternakan kebanyakan laki-laki dan pada usia produktif. Pada anak-anak, kejadian brucellosis di dunia mencapai 3-10% di daerah endemis brucellosis, dan pada orang tua brucellosis biasanya bersifat kronis.
Status pekerjaan: dokter hewan yang menangani hewan yang menderita brucellosis, peternak seperti sapi, domba, dan babi. Distribusi penyakit brucellosis berdasarkan tempat di Indonesia. Ini dapat kita tahu ya. Brucellosis di Indonesia, hasil penelitian studi bio pada tahun 1995 ditemukan adanya titer antibodi terhadap kuman Brucella pada 13,6% pekerja kandang sapi perah, 22,6% pekerja kandang babi, dan 3,6% pekerja rumah potong babi di DKI Jakarta. Menurut laporan kasus brucellosis pada manusia yang dikenal dengan telah dilaporkan adalah kurang dari 10%. Kejadian brucellosis pada manusia berdasarkan laporan kejadian penyakit di daerah endemis bervariasi, yaitu kurang dari 0,01 sampai lebih dari 200 kasus per 100.000 orang. Ini menurut Lopez Merino ya pada tahun 1989. Cara penularan pada manusia: kontak langsung, selamput lendir atau kulit yang luka dengan janin atau plasenta dari sapi penderita brucellosis, kontak dengan jaringan darah, urin, sekret vagina, janin yang gugur dan terutama plasenta melalui luka di kulit dan tertusuk jarum suntik pada saat menangani vaksin Brucella. Mengkonsumsi susu mentah dan produk susu yang tidak dipasteurisasi dari binatang yang terinfeksi atau penderita brucellosis. Melalui udara, oleh binatang yang terjadi di kandang dan pada manusia di laboratorium dan tempat pemotongan hewan. Cara penularan penyakit brucellosis pada hewan: melalui air atau pakan yang tercemar oleh selaput janin atau cairan yang keluar dari rahim hewan penderita infeksi, melalui kawin alami atau juga dapat melalui proses inseminasi buatan dilakukan lewat intrauterin dengan sperma yang mengandung bakteri Brucella, melalui air susu induk yang diminum oleh anak sapi, namun terjadinya infeksi melalui air susu tersebut sangat kecil sekali. Cara penularan beberapa strain Brucella dan Herpesnya. Ini Brucella abortus, herpes utama sapi. Cara penularan ingestion beberapa mineral. Penyakit pada manusia, undulan fever dikontrol dengan antibiotik. Kerentanan: brucellosis muncul sebagai penyakit akibat kerja yang banyak pada pekerja yang menangani ternak seperti peternak, dokter hewan, inseminator, mantri hewan, dan petugas rumah potong. Tukang peras susu mempunyai risiko tinggi tertular brucellosis. Penyakit ini banyak menyerang laki-laki. Pada orang yang mengkonsumsi susu mentah dan produk susu, terutama keju lunak yang tidak dipasteurisasi dari sapi, domba, dan kambing. Sedangkan kasus-kasus infeksi klinis terbatas terjadi pada pekerja yang merawat anjing. Pengobatannya, penderita brucellosis dengan spolitis dikombinasikan antibiotik doxycycline dan rifampicin dikombinasikan dengan aminoglikosida bentasimin selama 2-3 minggu, kemudian diikuti dengan rifampicin dan doxycycline selama 6 minggu. Brucellosis dengan komplikasi endokrinis atau meningoencephalitis memerlukan pengobatan dengan kombinasi antibiotik, rifampicin, taksin, dan aminosis serta penambahan kortikosteroid untuk mengurangi proses peradangan. Pada wanita hamil penderita brucellosis, jenis antibiotika pilihan yang harus diberikan adalah juga kombinasi. Pencegahan brucellosis pada manusia dapat dilakukan dengan penanggulangan dan kontrol penyakit pada hewan sebagai herpes, mengurangi kontak langsung dengan hewan terinfeksi, memasak susu dan produk asal ternak sebelum dikonsumsi dengan baik dan benar, vaksinasi pada hewan untuk mencegah brucellosis. Pada manusia, brucellosis dapat dicegah dengan vaksinasi, namun peran vaksinasi dalam pencegahan penyakit masih sangat kecil. Contohnya vaksin B abortus strain 19BA dan 104M dari kuman hidup yang dilemahkan digunakan oleh Uni Soviet dan Cina. Vaksin penicillin propidoglin di Prancis, vaksin fluosinasi protein di Rusia. Pencegahan selanjutnya kontrol brucellosis pada ternak antara lain manajemen peternakan program,
vaksinasi, dan tes and slaughter, di mana manajemen peternakan harus diterapkan pada peternakan dengan sejarah brucellosis. Jika ada ternak yang didiagnosa brucellosis, harus segera dipisahkan, dan jika ada kejadian abortus, fetus dan membran fetus harus segera dikirim ke lab untuk diuji. Kemudian, tempat terjadinya abortus harus didesinfeksi, dan semua materi yang terkontaminasi harus dibakar atau dipendam dalam tanah. Ini sapi abortus akibat brucellosis ya. Selanjutnya kita ke materi leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang tersebar di seluruh dunia yang disebabkan oleh spesies Leptospira patogen. Bentuk barat dari leptospirosis disebut well disease. Nama lainnya adalah mood fever, swine fever, autumnal fever, infection jaundice, file fever, caterpillar fever. Leptospirosis itu identik dengan urin tikus ya. Penyakit zoonosa yang disebabkan oleh infeksi bakteri berbentuk spiral dari genus Leptospira yang patogen yang ditularkan secara langsung dan tidak langsung dari hewan ke manusia. Ini bakterinya tadi, pembawanya tikus dari tikus, tapi penyebab disebabkan oleh infeksi bakteri bernama Leptospira. Ini etiologi dari bakterinya. Genus Leptospira, ordo Spiroseta, famili Dromaeosaceae, bentuk spiral, ujungnya berbentuk seperti kait. Ukurannya 0,1 mm x 0,6 mm sampai 0,1 mm sampai 20 mm. Diwarnai dengan pewarnaan carbofuscin. Sifat aerob obligat. Genus Leptospira terbagi dalam dua serovean, Leptospira introget yang bersifat patogen dan Leptospira biflexa yang bersifat non-patogen. Masa inkubasi leptospirosis antara 2-30 hari, rata-rata 7-10 hari. Faktor resiko yang mengalami penyakit ini adalah petani atau pekerjaan perkebunan, petugas pet shop, peternakan, petugas pembersih saluran air, pekerja pemotong hewan, pengolah daging, pekerja tambang, pengolah sampah di daerah endemis leptospirosis. Kelompok risiko tinggi pada bencana alam. Ketika banjir, penyakit leptospirosis biasanya akan meningkat. Kemudian pada usia 15-69 tahun. Kontak dengan air, lumpur, tanah maupun rumput yang tercemar urin tikus, terinfeksi saat rekreasi seperti berenang, hiking, camping, berburu, memancing, serta lainnya. Epidemiologi dari leptospirosis tersebar di seluruh dunia, terbanyak di daerah tropis, bersifat musiman. Insidensi tertinggi terjadi selama musim hujan. Pada tahun 2019, 92 kasus leptospirosis dilaporkan di Indonesia dengan 122 kematian akibat penyakit tersebut. Morbiditas tahunan leptospirosis Indonesia diperkirakan sebesar 39,2 per 100.000 orang. Insiden pria lebih tinggi daripada wanita. Mortalitas akibat leptospirosis sekitar 10%. Klasifikasinya. Klasifikasi Antithesis Syndrome, self-limited dan muncullah seperti klasifikasi dari leptospirosis, Antithesis Syndrome, self-limited dan muncul seperti flu-like syndrome. Onsetnya tiba-tiba dan manifestasi sepegelia, batuk, ruam, nonvirotis, febris, manggil, anosmia, dan diare. Dapat pulih sepenuhnya tetapi mungkin menderita selogia episodik kronis. Fase enterik leptospirosis, infeksi parah, manifestasi febris, gagal ginjal, jaundice, pendarahan, dan gangguan pernapasan. Biasanya parah dan dapat berlangsung berminggu-minggu atau berbulan-bulan jika
jika pasien bertahan. Ini adalah bagian pathis leptospirosis secara umum. Ingat, ini sebelum baca di bawah bilang dari hewan, urin hewannya tadi membawa ada bakteri Lestipora. Patogenesis leptospirosis, siklus transmisi. Reservoir dan karir utama leptospirosis mamalia, binatang pengerat, hewan liar, serta hewan ternak. Penjamu terakhir adalah manusia. Carrier dalam waktu lama menginfeksi leptospirosis lewat urin, menginfeksi manusia melalui kontak langsung dengan urin, jaringan tubuh hewan terinfeksi, kontak tidak langsung dengan air yang terkontaminasi urin infeksius. Faktor resiko leptospirosis, pekerja yang sering terkena air, petani, nelayan, penyandang yang sering ketemu hewan seperti dokter hewan, peternak, waktu pada musim banjir. Patogenesis leptospirosis. Leptopira bentuk spiral, motil. Bakterinya aerobik, tidak berspora, dianggap gram negatif, tidak menyerap pewarnaan gram dengan baik, dilihat pakai Dexville mikroskop. Faktor virulensi bakteri Leptopira: hemolysin, endotoksin, spinocelis, merusak sel endotel, menyebabkan hemoglobin dan eritrosit. Adesin, menempel pada sel epitel, kulit dan mukosa, terutama sel epinel renal. Utama eksternal tapi bisa bertahan dalam marvokal. Patogenesis leptospirosis. Transmisi, abrasi luka kulit atau mukosa, kontak langsung dan tidak langsung, masa inkubasi 7-12 hari, variasi 6-29 hari. Faktor virulensi, LPS, hemolysin, adesilin, protein membran luar. Patogenesis leptospirosis. Leptospirosis masuk lewat abrasi kulit, nyebar ke berbagai organ, multiplaksi, dan respon imun. Leptom hindar respon imun host phase awal, resisten terhadap aktivasi komplement dengan mengikat plasminogen manusia, meningkatkan sitoksin inflamasi, kerusakan jaringan seperti gagal ginjal, kerusakan tubulus pada hepar, sel kuputer hepatitis pada ginjal nefritis tubulosis, kerusakan tubulus curve proximal pada pembuluh darah karena adenisi ke sel endotel, pendarahan bisa sampai DIC pada paru, pulmonary hemorrhage, invasi otot, endema, vokulasi morfologi nekosi vokal, infeksi organ, multi-organ, failure syndrome, bahkan kematian. Manifestasi klinis leptospirosis, masa inkubasi 5-14 hari, 1-2 minggu. Manifestasi klinis bervariasi. Di daerah endemis, gejala subklinis dicek pemeriksaan serologis. Sebagian besar, kurang lebih 90% penderita gejala ringan tanpa ikterik, 5-10% penderita well disease. Manifestasi klasik, pola bifasik, demam juga bifasik. Fase awal leptoviremia non-spesifik atau seminggu, biasanya demam, nyeri kepala, menggigil, mual, muntah, batuk, nyeri dada, mialgia, punggung perut betis, gastroenteritis, cough, konjungtiva, mata merah, limnato injeksi, flagel, lesi kulit, hematologen itu ringan ditemukan. Fase imun disertai muncul komplikasi, ini pada minggu kedua, ditandai terbentuknya antibodi, demam, mialgia, jenuh, tidak seberat fase awal. Pada anak-anak bisa meningitis aseptik. Leptospirosis berat, tingkat mortalitas tinggi 5-15%, ditandai dengan ikterik, infusi renal, diatesi hemoragik, cenderung pendarahan, serta keterlibatan paru.
Pemeriksaan pada penyakit leptospirosis ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan penunjang, hematologi rutin, urinalisis fungsi ginjal, fungsi hepat, elektrolit, serologi, MAT, gold standar, dan PCR. Penata laksanaan untuk penyakit leptospirosis non-farmakologi atau tanpa pengobatan, konseling dan edukasi tentang penyakit pada severe disease, periksa status cairan dan elektrolit, monitoring jantung, pasang ventilasi mekanis pernapasan, transfusi darah. Kemudian tirah baring, pengawasan terhadap komplikasi dehidrasi, hepatitis, shock, gangguan keseimbangan elektrolit dan asam basa, pasien dengan gagal ginjal dialisis, pasien pendarahan paru, diet lunak untuk menghindari pendarahan saluran cerna. Kemudian pengobatan selanjutnya menggunakan doxycycline. Doxycycline ini dapat diberikan 2 kali sehari selama 7 hari, ampicillin 500 mg sampai 70 mg setiap 6 jam selama 7 hari, menggunakan amoxicillin 500 mg setiap 6 jam selama 7 hari. Modern severe disease dapat menggunakan penicillin, ampicillin, amoxicillin, ceftriaxone, cefotaxime, erythromycin. Kemudian dapat dilakukan chemoprophylaxis menggunakan doxycycline 200 mg 1 kali per minggu, azithromycin 250 mg 2 kali seminggu. Pemberian penisilin dapat muncul reaksi GERD-Heimermann 4-6 jam setelah pemberian keempat, adanya aktivitas anti-leptopira. Obat-obat lainnya seperti analgesik, antipiretik, paracetamol 3 kali 500 mg per hari, suplementasi elektrolit bila perlu, hepaloperidol kurkuma 3 kali 1 tab, antipiretik, paracetamol 3 kali sampai 500 gram per hari. Pencegahannya ini adalah kita menggunakan APD, terus jangan kalau di musim banjir jangan sering terkena air banjir, mencuci tangan sebelum makan atau sudah buang air besar. Intinya cuci pola hidup bersih dan sehat itu kita terapkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Memakai sarung tangan seperti boot saat di kebun, membersihkan tempat sarang tikus dan genangan air. Komplikasi dari leptospirosis ini jika sudah parah adalah meningitis, ARDS, gagal ginjal, gagal hati, gagal jantung, bahkan kematian. Prognosis jika pasien tidak mengalami komplikasi umum adalah dubia ad bonum jika tidak anterus, penyakit jarang fatal karena pada kasus dengan anterus angka kematian mencapai 5% pada umum di bawah 30 tahun. Demikianlah presentasi dari saya tentang penyakit, jenis-jenis penyakit dari pengertian zoonosis, penyakit apa saja yang termasuk yang ditularkan dari vektor dan zoonosis itu sendiri. Saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi saya. Familinya Vertropodidae, genus Protopus, spesies Protopus pampyrus. Komitmen Kesehatan Dunia telah menginstruksikan secara resmi